Di sepanjang sejarah manusia, pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian telah menggugah rasa ingin tahu, ketidakpastian, dan harapan banyak orang. Salah satu pertanyaan terbesar yang membayangi pikiran umat beriman adalah, apakah kita akan mengenali keluarga, teman, dan orang yang kita kasihi di surga? Apakah relasi yang kita miliki di bumi akan tetap bermakna di kehidupan kekal nanti? Untuk memahami kebenaran ini, mari kita menelusuri kebijaksanaan Alkitab, merenungkan janji-janji Tuhan, dan mengeksplorasi makna sejati dari hubungan di surga. Pikiran tentang reuni keluarga di surga memberikan penghiburan dan harapan bagi banyak orang yang sedang berduka. Bayangan dapat bertemu kembali dengan orang yang dicintai, berbagi sukacita, mengenang kasih sayang, dan melanjutkan ikatan yang telah terjalin selama hidup di dunia, memberikan dorongan kuat untuk terus percaya dan bertahan. Namun, untuk mengetahui kebenaran tentang hal ini, kita perlu meletakkan harapan kita bukan pada spekulasi, melainkan pada apa yang telah diwahyukan Tuhan dalam firman-Nya. Alkitab, walau tidak selalu berbicara secara eksplisit dan rinci mengenai seperti apa kehidupan di surga, memberikan petunjuk penting yang dapat membantu kita memahami dinamika hubungan di kekekalan. Mari kita mulai dengan menyimak peristiwa penting dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Salah satu gambaran paling jelas dapat kita lihat dalam kisah Daud. Dalam 2 Samuel 22-23, setelah kematian anaknya, Daud berkata, "Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Ucapan Daud menggambarkan keyakinannya bahwa di masa depan ia akan bertemu kembali dengan anaknya. Sebuah keyakinan bahwa mereka akan saling mengenal di hadirat Tuhan nanti. Peristiwa serupa dapat kita lihat saat Yesus dimuliakan di atas gunung, yang dikenal sebagai peristiwa transfigurasi. Dalam Matius 12 verse 8, Yesus tampak bersama Musa dan Elia, dua tokoh besar Perjanjian Lama. Menariknya, para murid mengetahui identitas Musa dan Elia secara langsung, meskipun mereka hidup berabad-abad sebelumnya, dan tentu saja belum pernah bertemu mereka secara fisik. Gambaran ini memberi kita petunjuk bahwa identitas dan pengenalan individu tidak hilang, bahkan dalam kemuliaan surgawi. Lebih dari itu, dalam Lukas 19:19-1, Yesus menceritakan sebuah kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Dalam kisah itu, Abraham, Lazarus, dan orang kaya sama-sama dapat dikenali secara individu. Mereka menyadari siapa diri mereka dan orang lain di sekitarnya, bahkan setelah kematian tubuh. Salah satu ayat yang menonjol adalah 1 Korintus vers 16. Paulus menulis, "Sekarang aku hanya mengenal sebagian, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal." Ini memberi kesan bahwa di kehidupan selanjutnya, pengenalan kita satu sama lain tidak berkurang, bahkan menjadi lebih sempurna dibandingkan waktu di dunia, karena tidak lagi terhalang oleh kelemahan, dosa, dan keterbatasan manusia. Tentu saja, pengenalan ini tidak berarti relasi keluarga surga sama persis seperti di dunia. Dalam Matius 22:30, Yesus berkata, "Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Yesus tidak mengatakan bahwa semua ikatan dan relasi lenyap, melainkan bahwa struktur relasi pernikahan dan keluarga tidak lagi sama, karena tujuan dan kebutuhan biologis tidak lagi relevan di kekekalan. Jadi bagaimana hubungan kita dengan orang yang kita kasihi di surga? Hubungan itu ditransformasi oleh kemurnian kasih ilahi. Semua keterbatasan, pergumulan, dan luka yang pernah kita alami di bumi tidak lagi ada. Hubungan kita akan sepenuhnya dilandasi kasih sejati dan tanpa hambatan dosa atau ego. Kita tetap mengenali satu sama lain, namun kini dalam cahaya kasih Kristus yang menyempurnakan segalanya. Bayangkan sukacita melimpah saat dapat mengenali kembali keluarga, teman, dan saudara seiman yang telah lebih dahulu menghadap Tuhan. Bayangkan betapa indahnya reuni sejati di tempat di mana tidak ada lagi air mata, duka, atau perpisahan. Namun yang lebih menakjubkan, relasi di surga tak lagi hanya terikat darah, suku, atau golongan. Semua yang selamat disatukan menjadi satu keluarga Allah. Semua orang percaya dari segala bangsa, bahasa, dan generasi akan berkumpul di hadapan takhta-Nya, menyembah Tuhan bersama-sama dalam harmoni kekal. Kebenaran ini menekankan dua hal penting. Pertama, bahwa identitas yang diberikan Tuhan akan tetap abadi. Setiap pribadi tetap dikenal dan mengenal. Kedua, bahwa relasi-relasi kita di dunia akan diubahkan, bukan dihapus. Kasih, sukacita, dan kedekatan yang sejati memuncak di hadirat Tuhan dan dialami oleh setiap manusia secara sempurna. Surga bukanlah tempat pelupa,
melainkan penggenapan relasi yang diimpikan. Semua berpusat pada cinta kasih ilahi. Bạn có thể sử dụng đoạn này để thu âm giọng một cách thuận tiện nhé. Nếu cần mình chỉnh sửa lại ngữ điệu, nhịp thở cho phù hợp, bạn cứ nhắn. Setiap orang yang telah kehilangan orang terkasih tentu merasakan kerinduan yang mendalam. Tetapi Alkitab menghadirkan pengharapan yang jauh lebih indah daripada yang dapat kita bayangkan. Dalam Wahyu 24 tertulis, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini merupakan janji bahwa segala luka dan kehilangan di dunia akan digantikan oleh sukacita kekal di hadirat Allah. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa fokus utama surga bukanlah sekadar bertemu kembali dengan keluarga dan sahabat, melainkan mengalami kehadiran Allah secara langsung. Dalam kehidupan kekal, segala kerinduan terdalam manusia akan dicukupkan sepenuhnya dalam hubungan yang tidak terputus dengan Sang Pencipta. Relasi-relasi lain memang tetap ada dan satu sama lain akan saling mengenal dalam damai, tetapi semuanya berpadu dalam harmoni yang sempurna di bawah kasih Tuhan. Sebagian orang bertanya, bagaimana kalau di surga saya tidak bertemu dengan orang yang saya kasihi? Ini pertanyaan yang sulit, membebani jiwa, dan penuh emosi. Namun, kita bisa percaya bahwa rencana Allah adalah sempurna. Ia tidak menginginkan ada seorang pun binasa, melainkan semua datang pada pertobatan dan menerima kehidupan kekal, sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus 3:9. Allah mengetahui kedalaman kasih kita kepada sesama manusia, dan dalam hikmat-Nya, Dia akan menghibur serta memenuhi kebutuhan terdalam kita secara sempurna. Di surga tak lagi ada perasaan kehilangan, penyesalan, atau air mata. Lebih jauh lagi, Alkitab berulang kali menggambarkan gereja Allah sebagai satu tubuh, keluarga besar surgawi. Dalam Efesus 2:19, Paulus menulis, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Gambaran keluarga di sini tidak terbatas hanya pada keluarga biologis, melainkan meluas ke seluruh komunitas orang percaya. Di surga, setiap orang yang ditebus akan mengalami kebersamaan yang lebih erat, lebih utuh, dan lebih penuh cinta daripada ikatan terbaik yang pernah dialami di dunia. Penting juga diingat bahwa relasi suami istri pun akan diubahkan. Pernikahan adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Efesus 5:1-2. Di surga pernikahan sejati adalah antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Semua umat percaya akan disatukan dalam ikatan cinta yang tak terputus dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus menjelaskan bahwa di surga orang tidak lagi menikah secara duniawi, bukan karena cinta berakhir, melainkan karena cinta telah mencapai puncak dan penggenapannya di dalam Tuhan sendiri. Ini juga membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti keluarga dalam perspektif kekal. Di bumi, keluarga adalah salah satu anugerah terbesar Tuhan yang membantu membentuk karakter, iman, kasih, dan kebersamaan. Namun dalam kekalan, tujuan kekeluargaan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Semua yang diselamatkan menjadi satu keluarga rohani yang abadi, dipersatukan oleh kasih Allah. Kesimpulannya, kebenaran Alkitab menunjukkan bahwa di surga kita tidak hanya mengenali satu sama lain, tetapi juga mengalami relasi yang jauh lebih dalam, lebih murni, dan lebih kekal dari apapun yang pernah ada di dunia. Kasih yang pernah kita alami, segala keindahan dan sukacita bersama keluarga di bumi hanyalah bayangan dari sukacita sejati yang menanti di surga. Namun, fokus utama kebahagiaan di situ bukanlah hanya bertemu sesama, tetapi persekutuan kekal dengan Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Oleh sebab itu, pengharapan akan surga bukanlah sekadar tentang reuni keluarga, tetapi tentang dipersatukan dalam keluarga besar Allah untuk menikmati hadirat, kasih, dan kemuliaannya secara sempurna selamanya. Dalam perjalanan hidup ini, mari jadikan kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai prioritas. Sebab itulah yang akan bertahan hingga kekekalan. Semoga kebenaran ini memberi penghiburan, sukacita, dan semangat baru untuk melangkah dalam iman, memperjuangkan kasih di dunia ini, serta menantikan penggenapan janji Allah di kekekalan. Kita boleh yakin setiap air mata dan rindu akan digantikan sukacita abadi. Setiap kehilangan akan ditebus oleh anugerah yang melimpah. Dan setiap relasi yang kita bangun dalam Tuhan akan diperbarui dalam kemuliaan sempurna. Di rumah Bapa, tempat di mana kasih tidak pernah berakhir.